pakai jaket aja, kemudian dia baca, oh ini ada motor NMAX, kebanyakan kan yang disasar NMAX atau motor B. Dia udah tahu polanya, oh di sini bahkan sampai gembok ini kan semua jebol Pak. Jadi ada 3 rumah yang jebol itu, semua gemboknya hilang dan itu udah dikunci Pak. Jadi kita berhadapan dengan maling yang kalau kemudian gembok kita ini nggak jaminan, karena pasti akan jebol juga, nggak tahu dia pakai cairan atau apa. Kemudian saya diskusi dengan ketua RT yang saya udah kurangin itu titiknya, saya masih ada PR 6 jalur lagi, saya targetin 6 bulan harus selesai. Saya sosialisasi Pak, saya izin ketua RT, saya lakukan pertemuan juga, bahkan setiap ada pertemuan di RT saya coba masuk, saya jelasin kerumitannya, keuntungannya, kerugiannya, dan kendala-kendala itu. Banyak pertanyaan warga yang contohnya gini Pak, kalau tamu saya gimana mau masuk, dia harus laporan seperti apa, kalau saya pesen Grab malam-malam itu bagaimana, kemudian nanti saya punya kontrakan di dalam itu nanti gimana Pak, nanti nggak laku, bilangnya gitu Pak. Saya yakinkan bahwa Pak nggak usah khawatir, nanti bakal pengontrak ini begitu masuk dia akan melihat lingkungannya cukup kondusif, cukup aman dengan akses keluar masuk yang terbatas, itu justru akan makin yakin gitu. Saya jelasin setiap RT itu Pak, saya setiap ada pertemuan atau sosialisasi. Dan pilihannya kenapa pakai portal otomatis Pak. Jadi one gate itu kan konsepnya ya, jadi kita nutup semua lini. Bahkan ada satu Pak di perbatasan dengan RW 4 itu, saya tarik seling Pak. Karena kalau saya pakerin kan pertama nggak etis ya, nggak etis lah untuk saya kalau saya pakai. Saya pasang seling ini, itu ada itu panjangnya 6 meter. Karena memang itu jalur itu bukan jalan, itu kebun gitu. Tapi kebun bisa dilewatin gerobak, lewat motor. Tapi kalau yang tempat-tempat kayak yang dengan Ariduan yang memang motor nggak bisa lewat ya enggak. Kemudian pilihannya kenapa harus pakai portal otomatis? Sebenarnya ini memudahkan kita, ya, memudahkan kita masuk keluar itu security juga nggak diberatkan. Karena kalau siap pakai misalnya pakai portal besi Pak, itu harus keluar tutup lagi, nanti masuk tutup lagi, paling dia tahan itu 2 hari Pak. Pas securitynya teriak lah, minta naik gaji nanti. Ya ini kendala seperti ini yang ini pokoknya pakai kartu akses. Kebetulan saya pelajari juga dan memang saya juga saya yakin bisa gitu, Pak, dengan kendala-kendala. Saya juga pelajari dari beberapa wilayah. Jadi saya sebenarnya tidak membuat wilayah saya menjadi kluster. Kali lagi saya tidak ada niatan untuk itu. Tapi saya hanya membatasi akses warga yang memang berkepentingan di wilayah saya dan juga untuk warga saya. Karena saya juga sempat ada ibu-ibu, ada 4 orang datang ke rumah saya Pak RW. Itu bilang, Pak RW ini kapan mau aman ini? Ini kalau enggak saya mau pindah, mau jual rumah saya. Karena saya urusannya dengan maling yang bisa jual rumah. Kemudian waktu itu ada kejadian di RW berapa ya Pak, di PUB atau mana itu juga dia masuk rumah Pak sampai pukul pintu perak masuk. Ini cukup menakutkan, ngeri kalau di keluarga saya udah emas. Ini kapan mau aman kalau seperti ini terus, mending kita jual. Dan pilihannya kenapa pakai kartu akses itu, pertama gini Pak, memang nanti saya akan jelasin dulu kerumitannya ya. Kalau misalnya ada mati lampu mendadak, itu kita harus briefing semua security, harus paham caranya ini kalau mati lampu seperti apa. Kemudian kalau kemudian error-error lain mungkin nggak ada ya Pak ya, paling kartu. Dan ternyata ada kelebihan juga Pak, kita kan ada namanya iuran pengelola lingkungan IPL ya, bulanan itu. Jadi kalau misalnya ada 3 bulan atau lebih warga ini nggak bayar, itu kita nonaktifin Pak.
ya kartunya itu nanti diambil RT gitu. Silakan bayar dulu gitu. Kemudian juga untuk warga baru Pak, pengontrak itu di lingkungan saya itu kalau pengontrak dapat rumah, dia masuk aja, suruh laporan RT susah. Nah caranya seperti apa sekarang kalau pakai kartu itu dia nggak bisa Pak, begitu ngontrak mau masuk lapor RT pasti, itu kelebihannya itu. Jadi data update warga siapa yang pilih itu RT tertinggal, karena syarat untuk bikin kartu baru itu kakak sama KTP ya laporan. Kemudian saya waktu itu pilih device yang lumayan bagus Pak, yang tipe, karena ada yang tipe MX10, MX40 itu, ini teknis ya Pak, itu ada yang di bawah mesinnya. Jadi saya khawatir karena kan saya itu sebenarnya taruhnya di sawah itu, di depan itu. Saya takutnya kalau ada banjir saya pakai mesin yang di atas. Dan trouble sebenarnya nggak ada. Bahkan saya terapin waktu itu satu dulu Pak. Jadi keluar masuk ya cuma pakai satu gate itu. Jadi masuk ya pakai gate itu, keluar pakai gate itu. Karena memang targetnya saya kalau dua bareng, warga saya kan sedikit Pak, 175. Kalau saya langsung terapin dua itu berat. Pertama saya nggak bisa subsidi dari kas RW. Dan ini memang kemudian kita bebankan ke masing-masing kakak. Jadi kalau nggak salah awal saya sekitar 25 juta. 25 juta di tempat kami per kakak itu 150. Kalau hitung-hitungan dari warga, contoh di sini ada 800, mungkin jatuhnya sekitar 25 ribu per kakak. Dan menurut saya itu worth it, karena ini kita investasi Pak. Investasi ya lingkungan kita. Kalau lingkungan kita mau aman ya kita harus berani korbanin. Nah di luar itu tetap security saya tambahin Pak, karena 3 shift dan dia harus jaga 24 jam di situ. Khususnya malam saya ada 2 personil, yang satu jaga, satu keliling. Dan dari awal-awal saya terapin itu Pak, ternyata saya baru tahu bahwa Grab, baik itu mobil sama motor itu yang agak coba masuk itu di jam 2, jam 3 Pak. Iya, jadi suruh ninggal KTP nggak mau Pak, tapi mau masuk gitu. Ada juga yang datang tahu udah dipakai akses kayak gitu dia balik. Dan sebenarnya ini secara psikologis itu udah bikin orang yang berbuat kurang, ya tujuannya nggak baik ya Pak, itu udah nggak berani karena dia harus naruh KTP. Sebenarnya apakah teknisnya harus naruh KTP atau enggak itu sebenarnya nanti didiskusikan, disepakati aja mau seperti apa. Karena ini memang kalau kita kan ada kartu visitor Pak, dulu kita terapin. Begitu ngomong Pak saya mau ke rumah ini, kita bukain pakai remote. Tapi kita nggak tahu Pak ini beneran mau ke sana atau enggak. Apakah yang punya rumah ada di rumah atau enggak, ini kan kita susah masuk. Kemudian kita pakai kartu visitor dicatat, karena ternyata yang masuk itu tamu itu, apalagi itu Pak, itu ratusan, jadi nggak bisa terapin itu, kita siapin visitor. Kemudian untuk tukang kan biasanya ada Pak, itu pemilik rumah harus menyediakan Pak kartu, dia beli lagi. Jadi kalau saya itu sekitar 30.000 satu kartunya, tapi berlaku terusnya selama dia tinggal di sini, kecuali pengontrak. Kalau pengontrak nanti RT-nya bisa lapor Pak ini 1 tahun, kita setting Pak 1 tahun, jadi begitu 1 tahun ini nggak bisa pakai. Kemudian juga untuk pedagang juga saya kasih ya, dia beli 50.000 tapi pakai selamanya. Nanti harus register 6 bulan ya Pak, harusnya 3 bulan. 3 bulan harus daftar Pak, daftar ulang bahwa mukanya ini harus sama yang sebelumnya, dia nggak boleh berjual-belikan. Kemudian kita aktifin pedagang itu dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kalau Ya. pedagang malam itu kita dari jam setengah 7 sampai jam 10 malam. Kan ada 1-2 pedagang malam yang kita kan nggak bisa ngekat juga kan. ya, karena kita juga nggak mau, apalagi yang kebetulan kan ada juga warga apartemen yang antar air tempat saya kita fasilitasi, cuman kita sampaikan hanya bisa digunakan sampai jam 9.
Jadi setelah itu sistem akan ngeblokir, Pak. Jadi nggak bisa. Jadi di luar jam operasional pedagang ya kita pakai. Ya itu sedikit Pak saya cerita terkait dengan kondisi keamanan di Kalimantan maksudnya belum bisa. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang ragu nih, ya kita udah berjalan 2 tahun ini Pak. Alhamdulillah sangat mengurangi. Nah, jadi misalnya lingkungan kita yang tadinya orang keluar masuk pakai motor jam berapa aja kita nggak bisa batasi. Ini sekarang sepi jadinya Pak. Ya hanya warga kami aja. Mungkin itu aja Pak RW. Saya silakan kalau ada yang mau ditanyakan.